Saudara percaya bahwa Allah itu tidak pernah berubah? Amin. Hari ini, Amin. besok, dan sampai selama-lamanya. Yes. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap sama. Sekalipun kita tidak setia, tapi dia tetap setia. Amin. Amin. Saudara, kalau kita mengatakan bahwa Allah tidak berubah, dan kita percaya Allah yang tertulis di dalam Alkitab adalah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah, maka mestinya kita juga dapat mengalami apa yang dialami oleh bapak-bapak iman, ya, tokoh-tokoh iman, ya, di dalam perjanjian lama, ya. Mereka melihat, Musa melihat laut berau terbuka, ya. Ada satu pujian yang pertama kali saya dengar di sini kan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Iya, saudara, kalau kita katakan engkau yang bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, maka itu adalah satu pengalaman kan. Mestinya kita juga harusnya mengalami. Betul tidak? Ya. Paling tidak mau mengalami kan. Nah, saudara, mungkin kasusnya tidak sama persis dengan pengalaman hidup mereka. Tetapi pada dasarnya esensi dari kasus itu sama, ya. Esensinya sama, bukan? Ya, mereka pernah ada di dalam bahaya, di dalam ancaman. Kita juga bisa dalam keadaan mengalami bahaya dan ancaman. Mereka bisa mengalami pertolongan Tuhan, ya, dalam keadaan kritis dan krisis. Mestinya kita juga mengalaminya, ya. Nah, saudara yang terkasih, mempercaya Allah dalam pikiran itu mudah, sangat mudah, cenderung sangat mudah, ya. Apalagi kalau udah ikut GPS program ini, wah, nalarnya itu sudah mulai terbangun kan. Mudah untuk mempercaya Allah dalam pikiran, ya. Bahkan kita di dalam sel grup, ya, kumpul, membicarakan mengenai Allah dengan perkataan dan dengan tulisan juga sangat mudah, ya. Kita sering melakukan itu, ya. Bahkan lebih dari itu, saudara, ya, saudara mungkin ada yang sudah mulai buat-buat apa tuh, renungan gitu, ya, kemudian posting di WhatsApp group gitu, ya, membuat rumusan definisi mengenai Allah, apa tindakan-tindakan Allah, tanda-tanda ajaib yang Tuhan buat dalam ucapan lisan dan tulisan, itu juga mudah, ya. Tetapi malam hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan, mengalami dia sungguh-sungguh yang ditulis di dalam Alkitab bukan sesuatu yang mudah. Tidak pernah menjadi mudah. Ya, karenanya saudara, ya, jangan pernah nih, ya, tergoda, terpancing untuk bicara atau menulis apapun yang sia-sia semata, yang sembrono atau kosong. Jangan pernah. Atau berbicara, menulis hanya karena mau dianggap samuan begitu. Dianggap tahu, lebih tahu, mengerti, mungkin lebih pintar, atau bergelar begitu. Saudara, itu kesombongan. Dan Allah menentang orang sombong, kan? Jangan banyak bicara, baik secara lisan maupun tulisan. Yang itu ternyata hanya sebuah usaha untuk saudara mengangkat diri gitu, ya. Kita semua memiliki godaan-godaan seperti itu, saudara, ya. Itu mudah kan? Mudah. Tetapi mengalami Tuhan, tidak mudah. Tidak mudah, ya. Saudara, mengalami Allah itu sesungguhnya sangat indah. Bahkan luar biasa, saudara. Satu pengalaman yang kadang sulit digambarkan dengan kata-kata manusia, terbatas gitu. Ya, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan mempunyai komitmen mengasihi Tuhan,
serta kita benar-benar ingin bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, ya, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan supaya kita bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, maka saudara, maka Allah akan mengizinkan kita mengalami berbagai situasi dalam hidup ini, persoalan yang apa? Yang menjadi sarana Allah, di mana Allah mau kita mengalami Dia, menjadi perabot Tuhan untuk dapat kita mengalami Dia. Jadi saudara, pertumbuhan pengenalan akan Allah tidak cukup dengan lisan tulisan, tidak cukup dengan membaca buku atau membaca Alkitab, tidak cukup dengan ikut GPS program atau ikut cell group. No, nggak cukup. Membaca Alkitab itu sudah mesti, mutlak, absolut. Tapi lebih dari sekedar membaca. Harus lebih dari sekedar mendengar. Harus lebih dari sekedar aktif. Ya, saya angkat topik ini karena kita sudah cukup masif ya. Ikut materi GPS program yang Senin Selasa, ada intermezzo Kamis, kemudian Sabtu Minggu. Ya, topik yang sama diulang 2 kali dalam minggu-minggu ya, diulang 2 kali dalam 2 minggu. Saudara, tidak cukup. Kita harus apa? Mengalami gitu, mengalami sehingga kita bisa berkata, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu, ku serahkan hidupku padamu. Harus mengalami. Saudara, memang tidak semua pengalaman yang dialami oleh tokoh-tokoh iman dalam perjanjian lama kita mesti alami. Tetapi pasti ada pengalaman yang mirip, esensinya sama, bersentuhan. Saudara, kalau saya bilang kau bukakan jalan di lautan, itu berarti something impossible, sesuatu yang tidak mungkin, tapi Allah kerjakan dan buat menjadi mungkin di hadapan manusia. Bukankah saya dan saudara sering melihat dan mengalami situasi itu? Pintu tertutup, depan, kiri, kanan, belakang tertutup. Hanya tinggal mengadah ke atas dan bilang, Tuhan tolong aku. Saudara, dan bagi kita yang benar-benar mengasihi Allah, kita harus sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Ginosko, epiginosko, ya. Tuhan menyediakan kok ya ruangan ya, sarana untuk itu. Tuhan menyediakan, saya sering menyebutnya gelanggang pertandingan. Tuhan sediakan gelanggangnya. Gelanggang artinya apa, saudara? Satu tempat untuk bertanding. Arena, saudara. Itu arena. Nah, itu adalah ya, itu adalah apa? Melalui momentum ya yang kita alami di dalam hidup ini. Pengalaman-pengalaman hidup yang kita alami dalam hidup ini. Jadi kalau kita mau bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, bersiaplah untuk dimasukkan dalam arena, di dalam gelanggang pertandingannya Tuhan. You have to fight inside the ring. Saudara tidak bisa mengalami kemenangan di luar ring. Saudara tidak bisa mengalami bagaimana passionate atau exciting, bagaimana kegairahan dan excitement itu apa? Gairah, excited. Excitement itu adalah apa lagi gitu ya? Ya, nggak bisa gitu di luar gelanggang gitu. Nggak bisa. Harus di dalam gelanggang gitu. Nah, saudara, kalau kita mau, kita katakan, aku mau iring Yesus, aku mau
Ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kalau kita mau mengikut jejak Tuhan Yesus dan mau menjadi seperti Yesus, tidak ada jalan lain. Tidak bisa tidak. Kita harus mengalami apa yang Yesus alami, saudara, ya. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Memang itu jalannya. Jadi, apa yang kita alami hari demi hari, apakah itu berkat gitu ya, apakah itu, apapun momentumnya, itu adalah gelanggang pertandingan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk apa? Untuk mengalami pembaharuan, perubahan, pemulihan dalam hidup. Sebab pengenalan akan Allah yang bertumbuh, saudara, pengenalan akan Allah melalui Yesus Kristus itu akan membawa kita kepada hidup yang berharga. Hidup yang bernilai tinggi, hidup yang mulia. Itu adalah kualitas kehidupan rohani kita. Itu akan meningkatkan apa? Spiritualitas kita. Meningkatkan apa, saudara? Standar kesucian seperti Allah. Supaya kita apa, saudara? Supaya kita semakin dan semakin berkenan di hadapan Allah. Jadi bukan hanya sekadar kita tahu hal-hal yang ajaib mengenai Allah, melainkan saudara, kita bisa punya pengalaman yang lebih dari itu. Kita bisa masuk ke dalam spiritual experience gitu ya. Pengalaman-pengalaman spiritual, membedakan roh. Ya, apakah kita berbicara dalam kesombongan atau kebencian, kita peka gitu, saudara. Kepekaan kita itu hadir. Atau berbicara dengan kasih untuk memberkati orang yang mendengarnya, kita bisa peka gitu. Ya. Kepekaan itu timbul, itu adalah kualitas dari kehidupan yang masuk di dalam pengenalan, masuk di dalam pembaharuan, ya. Saudara ya, nah tentu saja kita semakin bisa dapat membedakan ya hal-hal itu dengan apa? Dengan meningkatnya apa? Kehidupan kita secara spiritual dalam kualitas kehidupan rohani. Nah, saudara, maka yang penting sekarang adalah bagaimana kita menerima setiap proses, ya, proses pembaharuan, perubahan, transformasi yang Allah ingin kerjakan dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Gitu ya. Nah, saudara, melalui pengalaman hidup yang merupakan gelanggang atau arena ya, yang merupakan ruang ya, yang merupakan media ya, saudara ya, yang Tuhan pakai ya untuk mengubahkan kita. Melalui itu, saudara dan saya harus memiliki respon ya, harus memiliki respon ya. Tuhan yang akan menolong kita, ya. Tuhan yang akan memberikan kita jalan, ya. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Kita berseru kepada Dia, Bapa tolong aku, ya. Bapa tolong aku supaya aku dapat melewati ini, supaya aku dapat masuk di dalam proses ini. Tolong saya untuk dapat merelakan untuk dapat dibentuk oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan membaca Alkitab pun tidak cukup kalau hanya membaca dan mengetahui. Kita harus mengalaminya. Ya. Mungkin kita sudah rutin itu ya, baca Alkitab, kemudian ikut di dalam cell group. Yang saya mau tekankan malam hari ini, saudara ya, jangan sampai ada di level nalar saja, ya, atau ingin dan rindu gitu, tapi alami gitu. Kita harus alami. Ya.
kita bisa melihat salah satu ciri orang-orang yang tidak mengalami Tuhan, yaitu banyak berdebat. Ya, biasanya banyak berdebat. Ya. Mereka tidak merasa malu dengan tindakan yang sebenarnya tidak patut. Ya, setiap orang pasti memiliki pandangan yang berbeda, dan berbeda boleh. Ya, tidak ada orang ya yang selalu sama dalam pandangannya. Untuk itu di dalam sel-sel grup, saudara kalau berbeda silakan, tapi ada satu indikasi yang akan kelihatan, ya. Kecenderungan untuk mengalami Tuhan itu biasanya tidak ada di orang-orang yang senang berdebat. Ya. Saudara, kalau pandangan orang itu beda, berarti itu bisa melengkapi, ya, atau bisa juga bertentangan, bukan masalah. Jangan karena ada yang berpendidikan tinggi berarti selalu benar, tidak juga. Ingat ya, saudara, pendidikan teologi bukan tidak penting ya, tapi bukan segala-galanya. Pendidikan teologi ya, atau apa yang kita baca, kita dengar dari GPS program ya, atau mungkin orang yang sudah berumur gitu ya, udah senior, bukanlah jaminan bahwa orang itu mengenal atau mengalami Tuhan. Ya. Banyak orang yang telah melewati tahun-tahun umur hidupnya bersama dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di dalam pelayanan, tapi tidak dalam pengenalan Allah yang benar. Nah, saudara, saya harapkan ya melalui pengalaman hidup yang merupakan arena pertandingan media Tuhan ya untuk mengubah hidup kita, itu kita sungguh-sungguh cari dan kejar, perkarakan dalam hidup. Kita punya gairah untuk terus bagaimana supaya saya bisa mengalami Tuhan. Sampai kita bisa bilang, kiranya engkau temukan di matamu aku berkenan di antara manusia. Itulah kehormatanku, terindah dalam hidupku, kebahagiaan di hadiratmu. Saudara, dialah pesan firman Tuhan malam hari ini. 2 Petrus 3 ayat 18. Hendaklah kita bertumbuh di dalam pengenalan Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada satu pengenalan lebih dalam mengalami Dia di dalam hidup saya dan saudara. Menjadi mata air ya, yang terus memancar, mengalir ya, sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya, terpujilah Kristus. Amin.